Santet adalah salah satu fenomena mistis yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Sebelum kita lanjutkan, kalian boleh subscribe dulu untuk membantu mengembangkan channel ini. Like video ini kalau kalian suka, share video ini ke semua teman kalian jika konten ini bermanfaat, dan tinggalkan komentar kalian untuk memberikan saran dan ide untuk channel ini. Santet sering dikaitkan dengan ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai seseorang melalui perantara kekuatan gaib. Walaupun banyak yang percaya akan keberadaannya, santet juga menjadi perdebatan antara keyakinan tradisional dan pandangan modern yang lebih skeptis. Santet secara umum didefinisikan sebagai praktik supranatural yang menggunakan energi gaib atau bantuan makhluk halus untuk menyakiti, mencelakai, atau bahkan membunuh seseorang dari jarak jauh. Cerita kali ini datang dari salah satu teman yang berinisial M, yang tak mau disebutkan nama dan alamatnya, dengan alasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan M dan keluarganya. M dan keluarganya tinggal di suatu dusun yang sangat terpencil di Bandung Barat, Jawa Barat. Suatu hari, saat di dusunnya diadakan pemilihan kepala desa, paman M yang berinisial D ikut mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Keluarga dan masyarakat sekitar sangat senang dengan maksud tujuan dokter mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hari demi hari, dukungan datang dari berbagai kalangan masyarakat untuk D. Sementara M yang berperan sebagai tim sukses, berinisiatif melibatkan beberapa komunitas yang dekat dengannya, untuk bersosialisasi dengan tujuan memenangkan D menjadi kepala desa. 13 hari sebelum pemilihan, M sedang berkumpul dengan teman-temannya di teras rumahnya. Dari kejauhan terlihat seseorang berlari menghampiri mereka. Saat mendekat, orang itu memberikan informasi kepada M, bahwa anak pamannya itu mengalami kecelakaan yang sulit dijelaskan. Malam itu juga M dan teman-temannya bergegas menuju kediaman pamannya bersama salah satu ustadz ternama di dusun itu. Sesampainya di kediaman si paman, ustadz langsung memeriksa keadaan anak dari pamannya M, yang tidak berhenti mengerang dan mengeluarkan cairan merah dari mata dan mulutnya. Setelah beberapa menit, akhirnya anak itu berhenti mengerang dan tertidur pulas, lalu mereka semua keluar dari kamar dan berkumpul di ruang tamu, membiarkan anak itu beristirahat. Di tengah obrolan, tiba-tiba anak itu keluar kamar, menyapa M dan semua orang yang ada di sana, seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Semua orang heran melihat situasi itu. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan yang disusul tertawa seorang perempuan dari dapur. Semua orang panik, M dan paman berlari menuju dapur, dan membawa bibinya itu yang tidak sadarkan diri. Paman membaringkan istrinya di kasur. Selang beberapa menit tiba-tiba istri paman kembali mengerang dan mengeluarkan cairan merah dari mulut dan matanya. Sama dengan apa yang dialami anaknya. Lalu ustadz membaca doa dan berusaha menyembuhkannya. Di tengah situasi itu, terdengar suara beberapa ledakan dari atas genteng, dan semua panik. M dan ustadz keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi di atas rumah. Kejadian ini berlangsung selama berhari-hari di keluarga si paman, dan kejadian ini cukup membuat paman dan keluarganya kelelahan dan frustasi. Serangkaian kejadian yang tak masuk akal tidak pernah berhenti menimpa keluarga paman.
Satu hari sebelum pemilihan, M datang ke rumah paman, dan menyampaikan pesan dari Ustadz kepadanya, agar dia tidak keluar rumah di malam hari nanti, lantas M pun kembali pulang. Selepas adzan maghrib, M duduk di ruang tamu sambil menghisap rokoknya. Tak lama kemudian istri M menghampiri sambil membawakan secangkir kopi untuknya. Lalu terdengar ketukan pintu, lantas M beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa di luar rumah. M pun berpikir, mungkin itu hanya suara angin. M pun kembali duduk di samping istrinya. Tak lama kemudian, ketukan itu pun kembali terdengar. M dan istrinya saling memandang. Kemudian M membuka pintu dan tidak ada seorang pun di luar rumah. Kesal, M akhirnya membiarkan pintu tetap terbuka. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan kencang, membuat M dan istrinya kaget. Kemudian terdengar telepon berdering. Ternyata itu panggilan masuk dari L, putri bungsu paman, mengabarkan bahwa paman meninggal dunia. M dan istrinya terkejut mendengar berita itu. Saat M tiba di rumah duka, M melihat tubuh paman dipenuhi kaca yang menancap di sekujur tubuhnya dan entah dari mana asal pecahan-pecahan kaca itu. Dan dari mulutnya nampak terlihat rambut yang memenuhi mulutnya. Warga meyakini bahwa paman terkena santet, tapi entahlah, kejadian ini sampai hari ini masih menjadi misteri. Sampai hari ini, kejadian aneh masih terjadi di keluarga M, yang akhirnya M dan keluarganya memilih untuk pindah dari dusun itu. Dan pada akhirnya M dan keluarganya tahu siapa sebenarnya yang membuat semua kekacauan ini. Tapi, M dan keluarganya memilih untuk tetap diam. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kalian bisa kirim cerita misteri kalian, seperti cerita horor, legenda, teori konspirasi, kriminal dan kasus misteri lain yang kalian tahu, ke alamat email di kolom deskripsi.